Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisam Hilmanjaya dengan NIM 19060099 akan menjelaskan materi pertemuan 12 tentang teori dorong kuat Big Push. Teori Big Push atau teori kuat didasarkan pada pemikiran Jason Rodan. Menurut tesis teori ini, untuk menanggulangan hambatan pembangunan ekonomi di negara berkembang dan untuk mendorong ekonomi tersebut ke arah kemajuan diperlakukan suatu dorongan kuat dan investasi suatu program besar-besaran yang menyeluruh dalam satu bentuk jumlah minimum investasi tertentu. Teori ini menyatakan bahwa cara kerja atau kegiatan investasi sedikit demi sedikit tidak akan dapat mendorong ekonomi dengan berhasil pada lintasan pembangunan. Tapi suatu jumlah minimum investasi yang besar-besaran merupakan syarat mutlak dalam hal ini. Ia memerlukan terciptanya atau tercapainya ekonomi eksternal, yaitu timbul pada pembangunan secara serentak dan industri-industri yang secara teknik saling berkaitan satu sama lainnya. Dengan demikian, syarat mutlak seperti itu tercipta ekonomi eksternal yang dihasilkan dari sejumlah minimum investasi tertentu tersebut merupakan persyaratan untuk melancarkan pembangunan ekonomi dengan berhasil. Menurut Ronstein Rodan, pembangunan industri secara serentak dan besar-besaran ini akan menciptakan 3 macam ekonomi eksternal, yaitu yang diakibatkan oleh pengeluaran pasar karena industri yang sama letaknya dan karena adanya industri yang dalam perekonomian tersebut. Namun demikian, menurut Rosenstein Rodan, ekonomi eksternal yang pertama adalah yang paling penting dibandingkan yang lainnya dalam mendukung pembangunan tersebut. Di samping itu, Rosenstein Rodan pembangunan industri secara serentak. Di samping itu, Rosenstein Rodan membedakan antara 3 macam sifat skala dan ekonomi eksternal, yaitu sifat skala besar dalam suatu fungsi produksi, terutama dalam supply overhead capital. 2. Sifat skala besar dengan kaitan dan permintaan berupa terciptanya permintaan yang komplementer, dan sifat skala besar dalam suplai tabungan. Masuk yang pertama, yaitu sifat skala besar dalam fungsi produksi. Menurut Ronstein Rodan, skala besar dalam input output atau proses produksi akan membawa kepada penghasilan yang makin meningkat. Ia menganggap overhead capital sebagai contoh paling penting dari sifat skala besar dari ekonomi eksternal pada sistem penawaran. Jasa dari overhead capital yang terdiri dari industri dan modal dasar seperti perasaan tenaga listrik, transport, dan komunikasi adalah secara tidak langsung bersifat produktif dan mempunyai masa persiapan dan baru memberikan hasil dalam jangka yang lama. Instalasinya tidak dapat diimpor. Pembangunan membutuhkan investasi dengan modal awal yang besar. Dengan demikian, kelebihan kapitalitas mungkin akan terjadi selama beberapa waktu yang cukup panjang. Investasi ini juga mencakup paket investasi minimal untuk berbagai bidang pekerjaan umum sedemikian rupa hingga suatu negara berkembang harus melakukan investasi pada bidang-bidang ini sebesar 30-40% dari total investasinya. Oleh karena itu, investasi pada overhead capital ini harus mendahulukan investasi produktif yang secara langsung cepat menghasilkan produksi. Lalu kita masuk yang kedua, sifat skala besar dalam kaitan dengan pemerintahan atau permintaan. Skala besar dari permintaan atau saling melengkapi permintaan di negara-negara berkembang membutuhkan pendirian secara serentak industri-industri yang saling berkaitan. Maksud pemikiran utamanya adalah karena proyek-proyek investasi secara sendiri-sendiri mempunyai risiko tinggi akibat dari ketidakpastian mengenai apakah produknya akan mendapatkan pasar. Maka keputusan tentang berbagai investasi harus bersifat saling berkaitan dan melengkapi satu dengan lainnya. Dengan demikian, produksi-produksi baru yang dihasilkan akan saling menjadi langganan satu dengan yang lain, sehingga dapat tercipta pasar antar sesamanya bagi barang yang dihasilkan mereka. Saling melengkapi dalam permintaan mengurangi risiko dalam mendapatkan pasar dan meningkatkan rangsangan untuk investasi. Dengan kata lain, sifat skala besar dan saling melengkapi pada permintaan inilah memerlukan adanya suatu minimum investasi yang besar jumlahnya dalam industri yang saling berkaitan untuk mengatasi kecilnya pasar dan rendahnya dorongan investasi di negara berkembang tersebut. Lalu masuk yang ketiga, sifat skala besar pada suplai tabungan. Elastisitas pendapatan yang tinggi dalam menabung merupakan sifat skala besar ketiga dari teori Rosenstein Rodan. Suatu jumlah minimum yang besar dari investasi memerlukan jumlah tabungan yang besar pula. Ini sangat sulit dicapai di negara-negara berkembang yang miskin karena sangat rendahnya tingkat pendapatan berakibat kecil dengan tabungan alam masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, jika pendapatan meningkat sebagai akibat dari peningkatan investasi, maka tingkat tabungan marginal harus jauh lebih besar daripada tingkat rata-rata tabungan nasional. Hal mana mungkin sekali tidak dicapai sebagai negara-negara berkembang. Beberapa kelemahan teori Big Push. Di samping terdapatnya logika dan argumentasi yang dapat membenarkan, maka terdapat pula kelemahan dari teori ini. Yang pertama, teori itu mengakibatkan investasi di bidang ekspor dan impor mengganti dalam hal ini. Ekonomi eksternal dan overhead capital relatif tidak serupa pengaruhnya pada bidang ekspor impor.
Lalu mengabaikan ekonomis yang terjadi di investasi yang mengurangi biaya produksi. Lalu kita mengabaikan atau mengurangi perhatian atas investasi sektor pertanian. Karena menekankan pada sejumlah minimal investasi bidang pertanian dan sektor primer sering. Lalu menyebabkan timbulnya tekanan inflasional dan inflasi investasi sebesar di bidang overhead capital dan berbagai bidang industri tertentu. Lalu ada menyebabkan timbulnya kesulitan administratif dan institusional, kelengkapan administratif dan kelembagaan untuk menunjang investasi. Itu yang bisa saya sampaikan atas pertemuan 12 ini. Sekian, banyak maaf salah kata-kata. Saya ucapkan minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.